Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga channel ini terus berkembang dan terus dilirik oleh algoritma YouTube. Pertama-tama saya berterima kasih banyak atas setiap dukungan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, baik Bapak Ibu dan saudaraku, kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video tentang kesaksian seorang murtadin, di mana murtadin ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang unik ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu akan dituangkan dalam kesaksian ini. Nah, seperti apa kisahnya atau jalannya sehingga sampai ia murtad? Maka oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Lagi yang pagi tadi, Ari masuk katanya kan. Loh, kok ada suara lagi sih? Saya bilang, ya kan saya yakinnya apa? Kenapa kok saya bingung lah, orang di rumah nggak ada siapa-siapa dan saya nggak kenal siapapun di situ kan, nggak pernah keluar, nggak pernah ini, saya cuma kenal sama majikan kayak gitu. Otomatis ya saya, siapa sih kayak gitu kan. Akhirnya saya jawab di situ, siapa lo panggil terus dari tadi, kataku kan. Akhirnya masuk katanya kan. Begitu aku buka, bisa pintu itu bisa kebuka, langsung aku masuk ngikutin suara itu ke belakang. Dibilang kan, ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang dia bilang ngacau, berkaca kayak gitu kan. Nah, karena di belakang itu adanya kaca itu di depan toilet, akhirnya saya masuklah di situ. Begitu saya ngaca kacanya kan bulat tuh. Saya ngaca, saya kaget di situ. Loh, kok kamu? Saya bilang kan. Yang saya lihat itu gambar wajahnya Tuhan Yesus. Ya saya bilang, loh kok kamu kan Tuhannya orang Kristen, kamu kan Yesus. Saya bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu nemuin aku? Saya bilang kayak gitu. Ngapain kamu nemuin aku? Dia senyum sambil tangannya begini. Dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu. Dia bilang gitu kan. Terus aku jawabnya, anak aneh, gak mungkin lah, kamu tuh kan Tuhannya orang Kristen, saya tuh kan Islam, gak mungkin. Saya bilang kayak gitu. Mau apa, mau ada apa, katakan kayak gitu. Lalu dia senyum, besok kamu pulang, kamu sekolah ya. Dibilang kayak gitu. Aneh-aneh lagi nih orang. Saya bilang kayak gitu. Dari situ saya dari begini terus senyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Saya bilang, aneh loh nih orang. Lah wong Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya. Lah wong saya ini apa ya? Lah harusnya kan orang apa ya? Yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah, atau leluhur yang lain kah, kayak gitu kan. Kan banyak kan leluhur yang lain, yang pendahulu-pendahulu, yang nabi-nabi yang lain. Nah ini kan Yesus, ya nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut, karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Karena ngeliat hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut. Dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Nah di situ beberapa hari itu saya cuman ngedumel ngomong sendiri, nggak mungkin. Tapi di sini inget terus, aneh, inilah aneh itu apa aneh. Yesus nemuin aku, wah aneh, nggak mungkin, aneh kayak gitu kan, ngomong sendiri. Tapi di sini itu ada perbedaan, ada sedikit nyaman kayak gitu ya, tapi belum mengerti. Beberapa hari kemudian, waktu itu kan saya sholat, saya cuman ngomongnya, doanya gini, saya minta jalan yang lurus, saya nggak mau cerai, saya mau damai. Nah, ini ada apa dengan Yesus dengan nemuin saya? Ini kan nggak mungkin. Saya Muslim, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kok dia nemuin saya? Kan nggak mungkin. Kayak gitu.
ada apa dengan, sedangkan saya ini nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang apa, nggak ngerti. Setahu saya suruh sholat ya sholat, saya ngaji ya tiap hari ngaji, nggak ketang delik-delik kayak gitu kan. Ya pokoknya saya melakukan apa yang memang di ini kan di Muslim ya, karena memang saya Muslim ya, apa yang di ini kan. Nah terus hari-hari saya tetap seperti itu doanya. Pokoknya saya minta jalan yang lurus, saya minta damai, saya nggak mau cerai. Lalu itu kan ketemunya hari Minggu. Di malam Jumatnya, biasanya kalau saya itu habis sholat maghrib atau sholat isya, itu baca Yasin. Kalau setiap malam Jumat itu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Nah, di saat itu karena memang doaku kok kayaknya semakin naik lagi, semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali. Berkali-kali nggak kerasa sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan, tapi aku mau tidur dulu. Karena apa, kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik, mas, nggak tahu ya, kurang afdal atau gimana gitu. Pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah, saya tidur sekitar 2 jam. Jam 2 aku nggak ngidupin alarm kan, jam 2 saya bangun. Begitu saya bangun, saya langsung seperti biasa wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah begitu saya sholat tahajud, di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu. Ini dia pegang terus kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu, jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya. Aneh ya, kuping aku tuh kayak bubu semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau nangis, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih, badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu. Di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dibilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu. Lalu saya melihat langsung, saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri, di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus. Di situ dia bilang, aku anak, kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu, jawabnya dia. Padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Saya masih begini, gitu kan? Kamu siapa? Dijawab, aku bapakmu.
akulah jalan yang kamu cari. Tidak ada jalan lain yang menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, dibilang kayak gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, sampai nangisnya lama, cukup lama. Lalu saya ingat saya masih sholat belum salam, saya salam kanan, salam kiri. Akhirnya begitu saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya bilang kan. Dia senyum. Dia di sebelah aku, dia duduk di sebelah aku, pindah di sebelah aku, dia rangkul saya dari samping begini, diginiin. Tenang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya masih nggak ngerti, karena kan ya memang saya nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Itu kayak rasanya tuh kayak dipeluk seorang bapak yang Ya, Bapak, Ibu, dan saudaranya dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani ini jarang sekali orang mengalami hal yang sama. Tetapi percayalah, ketika kuasa Tuhan atau Roh Kudus bekerja dalam setiap orang yang ingin Tuhan ubahkan hidupnya, maka pasti orang-orang tertentu juga yang mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Murtadin ini. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus dalami iman kita, mari terus kita semakin mencari kebenaran di dalam iman Kristen melalui Alkitab, melalui perjumpaan pribadi kita dengan Kristus di dalam doa maupun pujian. Maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan mujizat demi mujizat, dan Tuhan akan menunjukkan dan memberikan hikmat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih dalam pencarian akan kebenaran. Maka tentu Tuhan akan bekerja dalam diri mereka. Oke teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian dari saya. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kiranya video ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.